Ahlan wa sahlan Ustaz Adriano. Mohon izin untuk biodata antum. Pemateri kita hari ini Ustaz Adriano Rusfi, PSI. Beliau adalah psikolog dan konsultan SDM dan pendidikan serta Dewan Pakar Masjid Salman ITB. Kemudian konseptor pendidikan akil balik Forum Feminitas Bunda dan Majelis Tukmanul Hakim. Selanjutnya pendiri Akil Balik Community. Untuk pendidikan yang beliau tempuh, beliau menempuh pendidikan sebagai mahasiswa Fakultas Psikologi di Universitas Indonesia dari tahun 83 sampai dengan 90 dan mendapatkan gelar psikolog dari Fakultas Psikologi Unida Malang pada tahun 93. Moto beliau yang selama ini beliau tanggung jawab. Kemudian berikut berbagai peran yang dimainkan, peran yang beliau laksanakan yaitu dari 89 sampai 92 sebagai pimpinan umum majalah ini pada tahun 94 sampai 95 sebagai kepala divisi program P3UK. Pada tahun 95 sampai dengan tahun 98 sebagai direktur program Sinergi Indonesia, dan pada tahun 98 sampai dengan tahun 2002 beliau sebagai direktur program Investra. Pada tahun 2000 sampai dengan sekarang sebagai senior konsultan PPSDM konsultan. Pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 beliau sebagai direktur utama PT Sajadah Edutama Indonesia. Dan pada tahun 2005 sampai dengan sekarang beliau sebagai konsultan SDM dan pendidikan independen. Klien-klien beliau selama beliau berkiprah di dunia psikologi, 35 perusahaan, diantaranya adalah PT Kramayuda Ratu Motor dan PT Krakarta Steel, serta PT Chevron dan Safira Corporation. 31 lembaga pemerintahan, serta 63 institusi pendidikan, diantaranya Yayasan Bina Anak Soleh Yogyakarta, Sekolah Alam Tangerang, SMK Prudence School Tangerang, dan Sekolah Alam Jingga Bekasi. 31 organisasi, diantaranya Gerakan Indonesia Beradab, Home Education, Biset on Akhlak dan Talent, Akil Balik Community, Dewan Pakar Masjid Salman ITB. Hasil-hasil karya beliau yang bisa kita nikmati, sudah kita serap intisarinya, diantaranya adalah modul pengembangan kompetensi, konsep jati diri, lembaga dan berbagai alat pengukuran, lebih dari 67 hasil karya, kemudian kurikulum pendidikan untuk 40 sekolah, mendesain dan melaksanakan lebih dari 34 training pelatihan untuk berbagai keperluan. Selanjutnya adalah menerbitkan 3 buah buku hasil buah pikiran beliau. 1, menjadi ayah pendidikan beradab. Kemudian 101 parenting quotes bahas Banda Aceh. Kemudian feminitas, jalan pulang fitrah Bunda. Nah, ini biodata beliau. Beliau lahir di Bukit Tinggi pada 4 Maret 1964. Kemudian beliau tinggal di Villa Harmoni, Palagan, B1, Jalan Palagan, Tentara Pelajar, kilometer 9, Sleman, Yogyakarta. Ini telepon beliau bagi ayah bunda yang ingin menghubungi beliau bisa di nomor telepon ataupun di email beliau. Beliau memiliki 4 orang anak dan 4 orang cucu. Mungkin itu untuk perkenalan dari Ustadz Adriano Rusfi. Selanjutnya, waktu dan tempat kami serahkan kepada Ustadz Aad untuk mempersingkat waktu. Silakan Ustadz untuk membawakan materi parenting hari ini.
Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Shadaqallahul azim. Baik para ayah bunda sekalian, Bapak Ibu, alhamdulillah siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah untuk saling berwasiat dalam kebenaran, berwasiat dalam kesabaran, dan berwasiat dalam kasih sayang. Kita masih dalam suasana pandemi, walaupun sudah masuk kepada era the new normal, tetapi barangkali untuk dunia pendidikan, mohon maaf ya, saya lagi agak sedikit batuk. Mungkin untuk dunia pendidikan kita masih terasa pandeminya ya. Karena sebagian besar aktivitas pendidikan masih dilaksanakan dari dalam rumah. Nah, pada kesempatan siang kali ini kita akan mencoba membahas bagaimana menjadi ayah bunda hebat di kala pandemi. Karena kita sama-sama sadar bahwa sejak pandemi ini ayah, bunda, anak, rumah berkumpul kembali. Ayah bunda pulang ke rumah karena harus work from home, karena school from home, pokoknya stay at home, gitu ya. Bunda yang bingung juga. Ternyata nggak mudah mengajarkan anak itu. Anak juga beberapa di antaranya stres, katanya bundanya nggak bisa ngajar. Ayah bundanya galak, katanya begitu ya. Sehingga begitu banyak pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana mendidik anak di era pandemi ini. Bahkan ada pertanyaan juga, aman nggak sih mengantarkan anak kita ke sekolah secara offline di era pandemi semacam ini? Banyak juga, terutama mereka-mereka yang terdidik dari kalangan intelektual, khawatir. Ya. Apalagi sudah ada rekomendasi dari Kata Dokter Anak Indonesia. Nah, ayah bunda sekalian, ada banyak pertanyaan yang muncul ya. Saya rangkum di dalam slide yang kedua dari slide yang saya bagikan. Apa yang dimainkan peran oleh orang tua, ayah bunda ketika mereka pulang ke rumah? Sebenarnya di satu sisi, ayah bunda sekalian, ini adalah karunia yang luar biasa. Ini adalah karunia yang luar biasa. Karena sejak revolusi industri, ayah, bunda, anak, rumah itu sudah terpisah. Sejak revolusi industri, kita bekerja 8 jam sehari, 40 jam sepekan, 2000 jam setahun, dan kita sudah tidak punya waktu lagi dalam mendidik anak-anak kita. Setelah sekian lama terpisah, baru sekarang inilah sebuah makhluk kecil, virus, ternyata mampu memaksa ayah, bunda, anak, rumah berkumpul kembali. Nah, tinggal masih ada yang gampang. Apa yang ayah bunda harus lakukan di rumah? Menggantikan peran guru, semacam kayak homeschooling, bersekolah tetapi lokasinya di rumah, atau seperti apa? Gitu ya. Ternyata kalau seandainya homeschooling, nggak siap.
Karena memang menjadi guru ternyata tidak mudah. Menjadi guru ternyata tidak mudah. Dulu barangkali kita sering agak marah-marah sama guru. Malah ada juga orang tua yang barangkali agak-agak kurang bagus ya. Menganggap mereka adalah orang yang menggaji guru. Ternyata ketika mereka telah menggantikan peran guru, enggak mudah ya. Karena memang ayah bunda sekalian, untuk menjadi guru itu minimal kita harus menguasai 3 kompetensi sekaligus. Pertama, ilmu didaktik. Ilmu tentang pendidikan. Yang kedua, ilmu tentang pendidikan anak, pedagogi. Dan yang ketiga adalah micro teaching. Bagaimana melakukan fungsi pengajaran di kelas, di depan para murid. Sehingga ketika kemudian tiba-tiba peran guru itu digantikan oleh orang tua, mulailah belakangan disadari bahwa orang tua tak cukup memiliki kompetensi untuk menjadi seorang guru. Kecuali barangkali si orang tua itu memang profesinya guru ya. Karena ini memang 2 hal yang berbeda. Guru adalah pengajar. Orang tua adalah pendidik. Untuk mengajar dibutuhkan 3 tadi. Ilmu didaktik, pedagogi, sama micro teaching. Sedangkan orang tua, ayah bunda adalah pendidik, bukan pengajar. Modalitas yang dia butuhkan adalah pertama, cinta. Kedua, ketulusan. Yang ketiga, keteladanan. Yang keempat, parenting. Jadi memang 2 hal yang berbeda. Timbul lagi pertanyaan baru dari para orang tua. Ketika anak-anak pulang ke rumah karena pandemi ini, yang dididik apa ya? Apakah akademik lagi seperti yang selama ini dilakukan di sekolah? Atau justru ini adalah momentum untuk pendidikan karakter anak-anak kita? Karena sejak revolusi industri, pendidikan karakter ini benar-benar terbengkalai. Karena pendidikan karakternya bisa dilakukan di rumah oleh orang tuanya. Orang tua sibuk bekerja. Sehingga sejak revolusi industri, kedewasaan mental itu benar-benar tertunda. Akilnya tertunda. Tapi kedewasaan fisik justru makin cepat. Balik makin cepat, kan overnutrisi. Nah, ini momentum yang bagus sebenarnya untuk melakukan pendidikan karakter. Cuman pertanyaannya kemudian bagaimana melaksanakan tugas-tugas akademik dan sekolah? Banyak sekali pertanyaan. Pertanyaan berikutnya juga dari orang tua ketika mereka mendidik anaknya di era pandemi adalah bagaimana dengan sumber daya belajar? Di sekolah kan komplit. Ada kelas, meja kursi, whiteboard, spidol whiteboard, LCD projector, ada laboratorium, lapangan, perpustakaan. Komplit kalau sekolah, Pak. Bagaimana dengan rumah? Atau sumber daya belajar yang ada di sekolah itu mesti kita tiru juga. Kita ambil satu kamar kosong di rumah kita, lalu kemudian kita beli meja, kita beli kursi, kita beli whiteboard. Kalau perlu membeli LCD projector. Apakah dengan itu yang disebut dengan sumber daya belajar? Nah, akhirnya semua masalah-masalah ini
seakan-akan membuat rumah itu tidak lagi surga. Padahal harusnya baiti jannati, rumahku, surgaku, gitu ya. Mana ada cerita surga kok nggak betah di surga. Banyak juga ayah bunda yang nggak betah di surga, di rumahnya. Dikatakan juga, al-ummu madrasatun, ibu adalah madrasah, ibu adalah sekolahan. Ternyata nggak terjadi juga. Ya, sudah terjadi juga. Nah, ada sekian banyak permasalahan yang muncul ya, yang harus kita selesaikan satu demi satu agar kemudian ayah bunda ini menjadi sosok yang hebat dalam pendidikan anak-anaknya di era pandemi. Kita coba pindah ya. Barangkali kita lompat sajalah karena waktu kita udah terpakai 3,5 jam ya, sementara saya jam 3 sudah selesai. Kita lompat saja ke yang slide yang keempat. Ayah bunda sekalian, yang harus pertama kali ayah bunda lakukan adalah bagaimana menjadikan rumah itu kembali sebagai surga. Baiti jannati, rumahku surgaku. Jadi sebelum menjadi ayah bunda hebat pendidik dengan segala macam kecakapan pendidikannya, siapkan dulu rumah. Ya. Lakukan dulu prakondisi. Pertama, mari kita rubah rumah itu dari house menjadi home. Apa itu house? Ya rumah dengan segala kelengkapan fisiknya itu house. Dia punya fondasi, punya tembok, punya atap, punya genteng, punya pagar. Itu house. Dan kita harus memindahkannya kepada home. Jadi kalau house itu adalah rumah dalam pengertian perangkat keras, ya, maka home itu rumah dalam pengertian perangkat lunak, software. Yang dibutuhkan dalam home adalah betah, hangat, aman, nyaman. Baru disebut sebagai home. Ya. Kalau kita ingin menjadi ayah bunda hebat, mendidik anak-anak kita di rumah, tolong rubah rumah kita dari house menjadi home. Dari hardware menjadi software. Dari megah, mewah, lengkap, keren, berubah menjadi aman, nyaman, hangat, betah. Kalau sudah begitu jadi home. Makanya ada satu quotes yang berbunyi, dengan uang Anda bisa membeli house. Tapi dengan uang Anda tidak bisa membeli home. Rubah dulu. Karena jangankan anak kita, jangan-jangan kita sendiri juga nggak betah di rumah kita. Karena dia cuma jadi house. Yang kedua, agar benar-benar dia berubah menjadi home. Kita betah, anak kita betah, lalu kita didik mereka, kita menjadi ayah bunda hebat. Tolong kembali letakkan hati kita di rumah. Sadar atau tidak sadar selama ini, setiap kita keluar rumah, bekerja, dan sebagainya, hati kita kita bawa semua. Kita nggak tinggalkan di rumah. Atau kita tidak sisakan di rumah. Rumah itu bagaikan tidak ada ruh. Rumah itu bagaikan tidak ada spiritnya. Yaitu dia jadi host, bukan home. Karena di dalam rumah itu tidak ada hati kita. Kemudian,
Menjadikan rumahku surgaku sebagai prasyarat menjadi ayah bunda hebat mendidik anak di kala pandemi adalah ayah bunda dua-duanya kerjasama. Bukan cuma bunda saja, ya ada kesan kok. Pokoknya begitu anak ke rumah karena pandemi, yang mengurusi ya bunda. Sama sekali tidak. Ayah bunda sekalian. Harus ayah dan bundanya sekaligus. Gak bisa salah satu aja. Ayahnya kepala sekolah, ibunya yang jadi guru. Kan kira-kira begitu. Al-ummu madrasatun. Ibu yang menjadi gurunya, ayah yang menjadi kepala sekolahnya. Kalau cuma ibu saja yang mengeksekusi pendidikan itu kepada anak-anaknya. Padahal belum tentu ada konsepnya. Ya. Belum tentu ada arahnya. Belum tentu ada haluannya. Sebagaimana sebuah sekolah, rumah juga perlu punya kurikulum. Dan yang bikin kurikulum adalah ayah. Kasihan kita bunda mengeksekusi pendidikan tanpa arah, tanpa bimbingan, ya. Tanpa panduan, tanpa kompas, tanpa kurikulum. Syarat berikutnya agar rumahku menjadi surgaku dalam mendidik anak di era pandemi adalah ayah selain jadi kepala sekolah juga jadi konsultan. Tempat bunda bertanya, tempat bunda berkeluh kesah, tempat bunda mencari solusi dalam mendidik anaknya. Kemudian syarat yang kelima, agar rumah kembali menjadi surga tempat anak-anak kita belajar di era pandemi ini, rumah harus dijadikan sebagai sumber daya pendidikan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, yang dibutuhkan itu bukan kelas, bukan meja, bukan kursi, bukan overhead projector atau LCD ya, projector, bukan. Bagaimana apapun yang ada di dalam rumah itu adalah sumber daya pendidikan. Apa yang bisa dipelajari di beranda? Mungkin di beranda kita bisa belajar tentang norma-norma sosial. Apa yang bisa dipelajari di rumah? Ya, tolong di mute dulu ya, tolong di mute ya. Ya, tolong di mute dulu. Lalu kemudian ruang tamu, apa yang bisa dimanfaatkan di ruang tamu? Belajar apa anak di ruang tamu? Oh, belajar pelayanan, belajar keramah tamahan. Di kamar pribadi, apa yang bisa dipelajari? Apa juga yang bisa dipelajari di ruang keluarga? Bisa belajar apa saja di dapur, belajar apa saja di kamar mandi, di garasi, halaman belakang. Bisa nggak sih kita menjadikan sendok garpu sebagai sumber daya pendidikan? Bisa nggak sih kita menjadikan piring, centong, rice cooker, kulkas, sebagainya sebagai sumber daya pendidikan? Ya, sekali lagi tolong di mute dulu ya. Iya. Nah, berikutnya, bagaimana menjadikan rumah kita itu seluas dunia. Sehingga apapun yang bisa dipelajari di luar rumah, bisa di dalam rumah. Apa yang bisa diimplementasikan di luar rumah, bisa juga diimplementasikan di dalam rumah. Gitu. Karena sebenarnya rumah itu sesuatu yang luas. Bisa tolong di-mute dulu ya. Mungkin
hostnya mematikan. Siapa? Aku. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Tolong ayah bunda yang mikrofonnya belum di-mute, semuanya di-mute ya. Kita lanjutkan ya. Jadi bagaimana menjadi ayah bunda hebat itu? Menjadikan rumah itu seluas dunia, sehingga apa yang bisa dipelajari di luar rumah bisa juga dipelajari di dalam rumah. Apa yang bisa diimplementasikan di luar rumah juga bisa diimplementasikan di dalam rumah. Banyak para bunda misalnya mengatakan, dulu aku kuliah di arsitektur. Ketika aku jadi ibu rumah tangga, ilmu arsitekturku tidak terpakai. Ada lagi yang mengatakan, wah aku lebih berat lagi. Dulu aku kuliah pertambangan, ilmu pertambanganku tidak bisa dipakai di rumah. Nah ini kan pemahaman yang keliru sebenarnya, ibu dan sekalian. Nggak ada yang nggak bisa diterapkan di rumah. Bahkan saya harus tegas mengatakan ya bahwa mereka-mereka yang tidak bisa menggunakan disiplin ilmunya di dalam rumah berarti sebenarnya dia tidak kompeten dengan disiplin ilmunya. Ketika mereka yang teman saya yang bilang arsitek itu ilmu arsitektur saya nggak bisa dipakai di rumah, saya katakan, kata siapa? Anak Anda itu kan bahan mentah. Cobalah anak Anda itu didesain interior dan eksteriornya. Sehingga jadi bagus, jadi indah, jadi soleh, jadi solehat. Yang namanya kurikulum itu kan arsitektur pembelajaran namanya. Disebut dalam dunia pendidikan sebagai kurikulum. Ada lagi yang mengatakan, aku orang pertambangan, ilmuku nggak bisa dipakai di rumah, emang mau nambang apa? Loh. Pertambangan itu kan pada dasarnya mencari potensi, menemukan potensi, menggali potensi, kemudian mengeksplorasinya keluar. Apakah potensi gas, potensi minyak bumi, sama kan? Pendidikan anak kan juga pada dasarnya mencari potensi anak, menemukan potensi anak, menggali potensi anak, mengeksplorasi potensi anak. Lalu potensi tersebut menjadi aktual. Nah, kita lanjut ke slide yang berikutnya ya. Ingin menjadi ayah bunda yang hebat, bikin pendidikan yang membahagiakan dari dalam rumah. Kami. Hah? Ya, tolong di-mute lagi, dimatikan lagi ya. Ini aku ikut lagi. Ya, tolong dimatikan dulu deh. Itu bisa dimatikan lewat host ya. Host bisa mematikan semua semua mikrofon kecuali saya. Ya. Jadi pertama, walaupun kita baru pertama kali mendidik anak-anak kita sendiri selama ini oleh guru, pertama yang kita lakukan adalah nikmati. Ya. Nikmati peran kita. Karena aslinya peran kita itu adalah peran pendidik memang. Cuman sejak revolusi industri saja tiba-tiba kita tak ada waktu lagi mendidik anak, lalu kita serahkan ke sekolah. Mari kita nikmati. Jangan dijadikan ini beban. Ya. Karena pada dasarnya mendidik itu asik. Ya. Mendidik itu asik. Yang kedua,
Untuk menikmati, ingat-ingat saja balasannya adalah surga. Ya. Karena kalau kita ingin mendapatkan doanya anak soleh, syaratnya adalah kama rabbayani shaghira. Sebagaimana mereka telah mendidik aku di waktu kecil. Rabbaya ya, rabbaya itu artinya tarbiyah. Sebagaimana mereka telah mendidik aku di waktu kecil. Kemudian juga di dalam hadis lain juga, di hadis yang sama ya. Selain doa anak soleh yang akan membuat pahala itu berlipat ganda, tidak akan pernah berhenti, ada al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan. Ulama mengatakan, wahai ayah bunda, Anda yang mengajarkan anak Anda sholat, jangan guru. Kenapa? Agar setiap kali anak itu sholat, nanti dia dapat pahala dan orang tuanya dapat pahala. Kalau guru yang mengajari, ya sudah, setiap kali anak sholat, dia dapat pahala, gurunya yang dapat pahala, bukan orang tuanya. Ulama juga mengajarkan, wahai ayah bunda, Anda lah yang mengajar anak mengaji. Kenapa? Agar setiap kali anak Anda mengaji, dia dapat pahala, dan Anda juga dapat pahala. Tapi kalau gurunya yang mengajari anak mengaji, setiap kali anak mengaji, dia dapat pahala. Saya dapat pahala ikutnya. Gurunya. Nah, jadi nikmati saja. Enjoy. Ya. Karena mendidik itu balasannya surga. Yang kedua, ayah bunda sekalian, Anda adalah pendidik terbaik bagi anak-anak Anda. Nggak ada pendidik yang lebih baik daripada Anda terhadap anak Anda sendiri. Nggak ada. Guru yang lulus dengan ilmu pendidikannya dengan IP 4,0 bukan guru yang terbaik. Anda adalah pendidik terbaik. Kenapa? Yang Anda didik adalah darah daging Anda sendiri. Ayah bunda sekalian, ketika Allah mengamanahkan kita berupa anak, Allah itu nggak pernah zalim. Nggak mungkin dikasih amanah kepada yang tidak kompeten. Lalu gimana dong caranya? Diilhamkanlah kepada kita bagaimana caranya mendidik anak oleh Allah. 4 anak kita, 4 pula ilmu pendidikan anak yang Allah ilhamkan ke dalam dada kita. 10 anak, 10 pula ilmu mendidik anak yang Allah ilhamkan kepada kita. Karena tiap anak itu beda-beda, dididik dengan cara yang berbeda. Makanya saya katakan pendidik terbaik itu ayah bundanya. Bukan orang lain. Karena Allah tidak mungkin menyerahkan amanah kepada yang tidak sanggup memikulnya. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, "Idza wusidal amri ila ghairi ahlihi fantadhir sa'ah." Jika diserahkan urusan kepada yang bukan ahlinya, tunggu saja saat hancuran. Nah, nggak mungkin juga Allah menyerahkan urusan amanah mendidik anak itu bukan kepada ahlinya. Nggak mungkin. Jadi yang paling ahli dalam mendidik anak adalah ayah bundanya. Nah, kalau yakin kayak begini kan jadi happy. Gitu. Ya. Nikmati aja. Ya. Pede aja. Percaya diri. Jangan lupa Allah tidak akan membebani hambanya melebihi kesanggupan. Nggak mungkin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebani satu jiwa kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Nggak mungkin. Kalau kesanggupan kita cuma 100, Allah hanya akan membebaninya 100. Kalau kesanggupan kita 300, ya Allah akan membebani kita 300. Tapi kalau kesanggupan kita memang cuma 50, Allah juga akan membebaninya 50. Jadi Allah nggak akan pernah membebani melebihi kesanggupan. Oh, tiba-tiba ada pandemi, anak kita pulang ke rumah. Toh kita juga pulang ke rumah, work from home. Gitu.
Baru-baru barangkali tegang, barangkali awal-awal barangkali agak-agak putus asa, atau lama-lama kita nikmati juga gitu loh. Ayah bunda sekalian, saya sebagai seorang pembicara di hadapan orang banyak, awalnya juga tidak menikmati nih ngomong di depan di depan kamera kayak begini, nggak menghadapi orang tapi menghadapi kamera nggak nyaman. Tapi akhirnya sudah nikmati saja. Ya. Anggap saja ada banyak orang di depan kita. Kemudian yang kelima, banyak juga orang tua yang mengeluh. Bagaimana aku mendidik anak-anakku untuk sesuatu yang aku sendiri belum mengerti. Bagaimana aku mendidik anak-anakku, aku sendiri belum selesai, gitu ya. Bagaimana aku mengajarkan agama pada anak-anakku, aku sendiri buta agama. Nggak usah khawatir. Pendidikan itu sebenarnya sesuatu yang sifatnya timbal balik. Kita belajar, kita mengajar, dengan itu kita belajar. Bulak-balik aja, ya, bulak-balik aja. Gitu. Karena kita harus mengajarlah, makanya kita harus belajar. Anakku harus belajar berenang. Sementara aku nggak bisa berenang. Gimana caranya? Nah, justru ini kesempatan. Karena kita harus mengajarkan anak kita berenang, mau nggak mau kita mesti belajar juga. Gitu ya. Otomatis seperti itu. Jadi mendidik ini enak sekali. Mendidik ini enak sekali. Karena apa? Kita itu bukan sekedar ngajar. Kita sebenarnya banyak belajar. Banyak belajar. Saya dulu pernah tahun 93 ya. Lagi nggak ada uang. Ada yang menawari saya, mau nggak ngajarin Lotus? Lotus itu Excel ya, sekarang Excel namanya Lotus. Mau nggak belajar Lotus? Ngajarin Lotus. Ya karena nggak ada uang, saya bilang mau. Oleh karena itu malamnya saya belajar dulu, karena besok harus ngajar gitu kan. Ilmu saya dibandingkan murid saya itu cuma beda 7 jam lah. Tapi itulah proses dialogis. Karena mendidik, maka kita dididik. Karena kita mengajar, kita mesti belajar. Jadi nikmati saja, mulai dengan baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Banyak-banyak baca doa, bimbing aku ya Allah, tuntun aku ya Allah. Berikan aku kemampuan untuk mendidik anak-anakku sendiri ya Allah, gitu ya. Nah, yang kemudian yang paling penting adalah sebuah pendidikan yang menyenangkan itu adalah pendidikan yang ramah anak dan ramah masa depan anak. 0 sampai 7 tahun itu adalah pendidikan ramah anak. Perlakukan anak sebagai anak. Tapi 7 sampai 12 tahun ini adalah pendidikan ramah masa depan anak. Perlakukan anak sebagai calon orang dewasa. Ya. Kita lanjut lagi ya. Ke slide 6. Ya. Ayah bunda sekalian, nggak usah bingung. Biar kita nggak mencoba niru-niru guru, padahal kita nggak punya guru, kita bukan guru. Konsepnya adalah kita ini adalah pendidik, bukan pengajar. Biarkan guru jadi pengajar anak-anak kita. Kitalah yang menjadi pendidiknya. Apa sih perbedaannya pendidik dan pengajar? Kalau pengajar itu membentuk pengetahuan dan kecakapan. Kalau yang namanya orang tua itu, pendidik itu membangun karakter. Membangun karakter. Nah, jadi kita apa? Pendidik. Kalau pengajar itu mentransfer ilmu, mentransfer kecakapan. Kalau pendidik itu tidak mentransfer, dia itu menularkan.
Karena kejujuran itu nggak diajarkan sebenarnya. Kejujuran itu ditularkan. Istiqomah itu sebenarnya bukan sesuatu yang diajarkan. Kalau teorinya boleh diajarkan. Tapi istiqomah itu sendiri harus lewat penularan dan keteladanan. Nah, ayah bunda adalah pendidik, penular. Ya. Gak usah jadi pengajar, karena menjadi pengajar itu butuh ilmunya lagi. Ya. Sehingga modal untuk menjadi pendidik adalah fitrah ayah bundaannya. Ilham-ilham menjadi ayah bunda yang Allah udah install ke dalam diri. Cinta, ketulusan, keteladanan, parenting. Nah, itulah modal-modal menjadi pendidik. Jadi jangan dikira modal jadi pendidik itu bisa ngomong lancar di depan kelas. Didengar oleh murid-murid. Nah, itu pengajar namanya. Ya. Kalau pendidik, buta huruf atau tunanetra pun bisa menjadi pendidik. Kita lanjut ya, slide yang ketujuh. Nah, apa saja modal-modal, sumber daya yang ada di rumah kita dalam pendidikan anak-anak kita? Benarkah di rumah kita itu nggak ada sumber daya apa-apa sehingga kita panik? Nah, banyak yang mengatakan, oh, kalau di sekolah sih bisa dilakukan. Kenapa? Karena di sekolah ada ruang kelas, ada meja, ada kursi, ada alat peraga, ada LCD proyektor. Ya. Sementara kan di rumah nggak ada. Di sekolah kan ada lab. Di sekolah kan ada lapangan. Di rumah kan nggak ada, gitu ya. Sebenarnya, ayah bunda sekalian, sumber daya pendidikan di dalam rumah kita itu banyak sekali. Pertama, sumber daya pendidikan itu nomor satu itu ayahnya. Please, para ayah ya, para ayah, please. Jangan selalu menganggap bahwa pendidikan itu urusan bunda. Bunda memang pelaksana pendidikan, bunda memang eksekutor pendidikan, bunda memang implementator pendidikan. Tetapi konseptornya, pengarahnya, konsultannya, yang bikinkan kurikulumnya, yang memberikan panduan, kompas, haluan, itu ayahnya. Maka dalam Al-Quran, tokoh-tokoh pendidikan anak itu kebanyakan laki-laki. Luqman, ya, Ibrahim, Imran, Yakub, Zakaria, laki-laki semua itu. Ada 17 ayat dalam Al-Quran tentang pendidikan anak, ya 17 ayat. 14 dari 17 ayat tentang pendidikan anak itu pelakunya adalah bapaknya. 2 dari 17 ayat tentang pendidikan anak itu pelakunya adalah bundanya. 1 dari 17 ayat tentang pendidikan anak itu pelakunya kedua-duanya. Ya. Jadi ayah sebenarnya. Mungkin bunda akan pusing ya kalau dia mendidik anak sendirian gitu ya. Minim banget sih sumber daya pendidikan di rumah ini. Jangan lupa kan ada ayah, ya. Kan ada ayah. Nah, ayah sebagai konseptor, pengarah, konsultan, kepala sekolah gitu. Bunda sebagai penafsir, implementator, eksekutor, pelaksana. Itu bunda. Apalagi sumber daya pendidikan di rumah? Wibawa ayah, peraturan ayah, ketegasan ayah, itu juga sumber daya pendidikan di rumah. Bahkan ayah yang berwibawa, ayah yang punya ketegasan, ayah yang punya peraturan, walaupun ayahnya pergi, itu wibawanya masih seperti tinggal di rumah. Seperti tinggal di rumah wibawanya.
Sumber daya pendidikan yang lain itu adalah kebijaksanaan Bunda, cintanya Bunda, kelembutannya Bunda. Ayah adalah sumber daya, Bunda adalah sumber daya. Ya. Apalagi sumber daya pendidikan di rumah. Hardware-nya, atau infrastrukturnya. Halaman, teras, garasi, ruang tamu, ruang keluarga, kamar tidur, WC, dapur, taman, atau saya bilang tadi, ember, sendok, piring, kulkas, semua itu bisa menjadi sumber daya belajar bagi anak ini. Kalau softwarenya apa? Kenyamanan, kehangatan, kebetahan, ya. Aman, nyaman, hangat, betah. Itu sumber daya lunak, ya. Sumber daya lunak pendidikan. Lingkungan, sumber daya berikutnya adalah lingkungan itu sendiri. Tetangga kita itu sumber daya belajar, ya. Lingkungan itu bisa alam, bisa kehidupan, bisa tetangga, realitas. Itu sumber daya pendidikan. Tiba-tiba turun hujan, coba apa yang bisa kita pelajari bersama anak-anak kita tentang hujan. Nah begitu, ya. Jadi ada banyak sumber daya. Nggak harus juga lab, nggak harus. Alat peraga, nggak harus. Rumah itu sendiri adalah sumber pembelajaran bagi anak-anak kita. Kita lanjut ya. Slide ke-8. Slide ke-8. Nah, sudah sekalian, sumber daya di rumah itu banyak. Bagaimana menjadikan rumah kita itu sebagai sentra-sentra pendidikan. Mulai dari pagar sampai taman belakang. Apa yang bisa dipelajari dari pagar? Pagar itu melindungi. Ya. Pagar itu juga menghalangi, pagar itu juga membatasi, pagar itu juga menimbulkan rasa aman dan nyaman. Di pagar aja kita bisa belajar macam-macam, cuma dari pagar. Di teras, apa yang bisa dipelajari di teras? Ya? Banyak juga. Yang jelas teras itu kan sudah berhadapan dengan masyarakat luas. Adab-adabnya beda dong. Ya. Karena teras sudah menjadi area publik. Sehingga anak-anak kita di teras bisa belajar tentang pembelajaran sosial publik. Bagaimana adab, bagaimana sopan santun. Mungkin di dalam rumah kita bisa berpakaian sekenanya. Tapi ketika kita masuk ke wilayah publik, karena teras itu udah termasuk wilayah publik, karena orang semua lihat. Ketika kita masuk ke sebuah wilayah publik, ya, maka kita punya aturannya sendiri. Tentang penyesuaian diri, pemahaman terhadap norma-norma sosial, moralitas-moralitas, ya. Kepedulian terhadap tetangga, itu bisa dipelajari di teras. Ruang tamu, sentra apa kira-kira ruang tamu? Apa bisa dipelajari ruang tamu? Oh, banyak sekali. Namanya saja ruang tamu. Berarti ada kaitannya dengan tamu. Tentang menerima tamu, tentang melayani tamu, tentang memuaskan tamu,
tentang memuliakan tamu, ya. Bicara tentang hubungan-hubungan interpersonal, ya. Tentang hubungan interpersonal. Nah, banyak hal dipelajari di ruang tamu. Ya. Bagaimana memperhatikan orang bicara. Tamu sendiri juga bagaimana mengikuti adab tuan rumah. Dia perlu belajar itu ketika dia bertamu ke rumah orang. Jangan sampai dia membuat tuan rumah tersinggung. Nah, jadi banyak yang dipelajari dari ruang tamu. Kamar pribadi. Apa yang bisa dipelajari di kamar pribadi? Banyak. Pertama tentang kepribadian. Namanya kamar pribadi, ya kepribadian. Karena manusia di dalam kamarnya bisa mengeluarkan asli kepribadiannya. Kalau di luar kan kita mesti jaim, tidak-tidaknya ya jaga image. Di kamar kan enggak. Belajar tentang memelihara hak milik. Belajar tentang tanggung jawab pribadi. Belajar tentang kerapihan. Di kamar pribadi. Di ruang keluarga, kita bisa belajar tentang keakraban, tentang kerjasama, tentang organisasi, tentang pemecahan masalah. Oh ternyata si kecil sekarang udah makin gak betah di rumah, dia pengen main-main, tapi sementara masih pandemi. Gimana dong penyelesaian masalahnya? Tentang teamwork, kerjasama, penanganan masalah, troubleshooting. Ya. Di dapur. Mari dibayangkan ya Bunda sekalian apa yang bisa kita pelajari di dapur buat anak-anak kita. Banyak sekali. Tentang kreativitas. Tentang bagaimana merumuskan formula alias resep. Tentang bagaimana bekerja secara sistematis. Karena kalau yang namanya masak itu ini dulu, habis itu ini dulu, habis itu ini dulu, habis itu ini dulu. Nggak asal diceplungin. Ya. Nah, apa yang bisa dipelajari di WC? Belajar tentang kebersihan, belajar tentang limbah, belajar tentang kepedulian orang lain, bahwa orang lain juga perlu pakai WC itu jangan terlalu lama. Belajar tentang sampah. Apalagi yang bisa dipelajari dari garasi. Belajar tentang hal-hal yang sifatnya teknis, troubleshooting, ya, rekayasa itu bagaimana. Di taman, belajar tentang bermain, tentang persaingan, tentang keakraban. Jadi ya Bunda sekalian, di sekujur rumah kita ada modal-modal pembelajaran bagi anak kita. Mari kita kreatif lah ya, mari kita kreatif. Kalau dalam dunia silat Shaolin, itu ada Shaolin Utara dan ada Shaolin Selatan. Kalau Shaolin Utara itu memang senjatanya ada senjata yang sengaja dibuat buat jadi senjata. Ada toya, ada pedang, ada panah, ya, ada tombak. Tapi Shaolin Selatan itu apapun buat dia bisa jadi senjata. Toya boleh, tusuk gigi juga boleh, pasir juga bisa jadi senjata yang mematikan kok. Ya. Nah gitu. Jadi banyak yang bisa dilakukan. Jadi di Shaolin Selatan itu sama dengan di rumah kita juga. Bisa nggak menjadikan panci sebagai alat pembelajaran? Gayung sebagai alat pembelajaran. Selang sebagai alat pembelajaran. Jadi sebenarnya sarana-sarana dan prasarana pembelajaran di rumah kita nggak kalah komplitnya dibandingkan dengan yang ada di sekolah. Nah, jadi banyak yang bisa kita gunakan. Kita lanjutkan lagi, ya cepat saja. Sekarang bagaimana kita
membersamai anak kita khususnya di era pandemi semacam ini. Slide ke-10 sekarang. Dimatikan dulu ya. Ya, kita lanjut ya. Pertama ya. Memang dikatakan oleh Sayyidina Ali, anak sampai 7 tahun itu raja. Tapi jangan pula lah dia dijadikan Tuhan-Tuhan kecil. Begitu kita lindungi, begitu kita proteksi, kita takut nanti dia kena ini, kena itu. Berbahaya kalau begini dan begitu gitu ya. Kita memperlakukannya udah kayak kaisar barangkali. Karena dipenuhi diri kita dengan kecemasan, dengan ketakutan, dengan parno ya. Dengan suudzon. 4 tahun yang lalu saya pernah berceramah, saya mengatakan pendidikan kita dari kecil sampai dewasa tanpa sadar menjadikan kita orang-orang yang berburuk sangka terhadap kehidupan ini. Gampang cemas, gampang panik. Ya. Yang kedua, ayah bunda sekalian, anak-anak ini kan udah rahasia umum ya. Ini udah rahasia umum. Anak-anak itu adalah makhluk yang kuat dan lentur sebenarnya. Jangan terlalu khawatir lah. Nanti tertular. Mereka kuat. Mereka itu imunitasnya lebih bagus daripada kita. Ya. Makanya ya bunda sekalian, jumlah anak di Indonesia itu 31,7% dari total populasi penduduk yang 271 juta. Tapi coba berapa orang yang terinfeksi COVID-19. Sekarang itu anggaplah korban yang terinfeksi itu ada sekitar 40 ribuan sekarang di Indonesia. Apakah 31,7% dari 40 ribu itu adalah anak-anak? Enggak, cuma 2,34% yang anak-anak. Bukan 31,7%. Loh, kok bisa sesedikit itu anak yang kena? Karena mereka itu sebenarnya kuat. Mereka itu lentur sebenarnya. Ya. Ayah bunda sekalian, sekarang ini yang meninggal COVID-19 di Indonesia itu 2 ribuan. Apakah anak-anak itu kemudian 31,7% dari 2.000 yang meninggal? Enggak. Cuma 0,92%. 0,92%. Karena mereka itu kuat kok. Ya. Mereka kuat dan lentur. Kemudian agar kita menjadi ayah bunda yang hebat juga mari kita posisikan sebagaimana Nabiullah Ibrahim menjadikan anaknya sebagai kurbannya. Maka kita juga begitu memiliki mentalitas aku siap kok menjadikan anakku sebagai kurbanku kepada Allah. Sehingga dengan sikap begitu, ketakutan berlebihan, proteksi berlebihan, nggak perlu terjadi. Nggak perlu terjadi. Justru ketika kita memiliki keberanian untuk melepaskan anak kita, bismillah, Allah yang akan melindunginya. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim diminta untuk menyembelih anaknya, lalu dia bismillah, tawakal. Allah ganti ternyata Ismail itu dengan seekor domba, seekor kibas. Justru ketika kita terlalu takut, ketika kita terlalu memproteksi, justru itu bisa menyebabkan bahkan perlindungan Allah kepada anak kita tidak terjadi. Yang keempat, ayah bunda sekalian, persiapkan mentalnya. Persiapkan mentalnya. Karena COVID-19 ini, pandemi ini, virus corona ini,
sebenarnya yang pertama kali diserang itu mental loh, bukan fisik. Yang pertama kali diserang itu adalah mentalnya. Ketakutan, kecemasan, kengerian. Karena ketakutan, kecemasan, kengerian itu membuat imunitas manusia itu menurun. Tapi kalau manusia itu penuh dengan optimisme, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan keberanian, tapi bukan nekat loh ya, penuh dengan keberanian, mentalnya dididik seperti itu hormon-hormon imunitasnya itu naik. Dopamin, serotonin, adrenalin, keluar semua. Itu yang membuat anak itu lebih kebal sebenarnya, lebih imun sebenarnya. Karena kemudian muncul potensi-potensi itu. Kemudian, daripada kita sembunyikan anak kita, mendingan kita didik disiplinnya. Kadang-kadang kita takut ya. Nanti kalau dia nggak disiplin pakai masker gimana? Kalau dia nggak disiplin jaga jarak gimana? Gitu. Kita didik. Kebetulan usia 7 sampai 12 tahun itu di dalam psikologi disebut sebagai usia disiplin dan peraturan. Nah, kalau di bawah 7 memang betul. Itu bukan era disiplin ya. Susah memang didisiplinkan dan nggak bagus juga mendisiplinkan anak di bawah 7. Tapi anak-anak di atas 7 ini sudah bisa dididik untuk disiplin. Bahkan lewat permainan-permainan. Ya. Permainan petak umpet. Itu pendidikannya, permainan yang mendidik disiplin itu. Yang namanya ngumpet. Mulut nggak boleh bergerak, badan nggak boleh bergerak. Itu namanya ngumpet. Karena kalau nggak ketahuan. Artinya apa? Lewat petak umpet aja anak belajar disiplin. Main bentengan. Itu belajar disiplin. Ada istilah yang lebih tua, lebih muda. Ya. Sebenarnya pendidikan-pendidikan disiplin ini bisa kita lakukan lewat permainan-permainan. Ya. Ibadah itu kan juga pendidikan disiplin. Sholat. Makanya rukunnya salah satunya adalah tertib. Ya, rukun ke-13 dari sholat itu tertib. Belajar disiplin. Puasa itu belajar disiplin. Karena orang harus menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkannya. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu pendidikan disiplin. Ya. Nah, begitu. Siapkan kesehatan mereka. Jadikan mereka bersih, menjaga kesehatan, ya. Mandi, wudhu, sabunan, cuci tangan. Ini sebenarnya perlu kita siapkan. Lalu mendidik imunitas mereka. Lewat apa? Tadi ya, dengan rasa bahagia. Karena bahagia menambah imunitas. Kemudian berjemur matahari. Vitamin D. Itu buat imunitas. Ya. Buah. Itu juga bagus buat imunitas. Dan kemudian ajarkan dia taat protokol. Pakai masker. Bisa nggak sih anakku taat pakai masker? Bisa. Bahkan saya pernah melihat anak-anak yang dia pakai masker disuruh lepas nggak mau. Kenapa? Karena maskernya itu berlambang superhero, Spider-Man.
Jadi dia waktu pakai masker tuh ngebayangin dirinya Spider-Man. Wah, disuruh lepas malah nggak mau. Ya. Jaga jarak, physical distance, cuci tangan, dan seterusnya. Ya. Didik mereka survival dan bela diri. City survival, bagaimana caranya menyeberang jalan, naik angkot, dan sebagainya. Kemudian jungle survival termasuk bagaimana selamat di hutan. Ya. Di kehidupan bebas, di alam bebas. Ajarkan dia bela diri. Bela diri yang sederhana saja. Ya, bela diri yang sederhana saja. Nggak usah seni bela diri ya, tapi yang praktis-praktis. Kalau kamu ditelikung orang, apa yang mesti dilakukan? Kalau kamu ambil di jamret, apa yang mesti dilakukan? Gitu ya. Ajari anak-anak kita berenang, memanah, menunggang kuda. Ini kecakapan-kecakapan hidup yang luar biasa. Jangan lupa ajari mereka dengan doa. Tapi ayah bunda kalian tolong please ya, percayalah pada doa. Jangan menganggap doa itu cuma sebagai suplemen. Sesuatu yang spekulatif. Iya kalau di apa namanya? Kalau dikabulkan, gimana kalau nggak dikabulkan? Kadang-kadang kita berdoa itu kemudian dengan keraguan semacam itu. Ajarkan anak kita doa bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya upaya selain kekuatannya. Doa bismillahi tawakkaltu 'alallah itu akan dijawab 3 langsung oleh Allah. Aku lindungi engkau, aku tunjuki engkau, dan aku cukupkan engkau, kata Allah. Ajarkan anak kita doa bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah, semoga tidak memberikan kemudorotan. Apa-apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya dialah Allah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Jangan sampai ada kemudorotan dari virus, jangan sampai ada kemudorotan dari bakteri, jangan sampai ada kemudorotan dari orang lain. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Ya. Kita cinta anak kita, tapi Allah lebih cinta anak kita daripada kita. Kita ingin melindungi anak kita, tapi Allah juga ingin melindungi hambanya lebih hebat daripada kita. Nah, cuma ingat Allah itu pencemburu. Kalau kita merasa diri kita lebih hebat dalam menjaga dan melindungi anak kita, Allah bisa lepas tangan. Ayah bunda kalian, jangan dikira di era pandemi ini Allah cuma jadi penonton. Dia lihat aja hambanya menderita, polemik menghadapi pandemi COVID-19. Enggak. Allah itu terlibat, peduli, melindungi. Ketika ada hamba-hambanya yang terpaksa di era pandemi ini harus keluar tiap hari karena dia pekerja harian, membiayai keluarganya secara harian. Maka saat itu Allah tolong dia dengan meningkatkan imunitasnya. Apalagi kepada makhluk-makhluk kecilnya, makhluk-makhluk ciliknya, para bocah. Anak kecil itu generasi pelanjut, generasi penerus. Anak kecil itu regenerasi atas generasi yang sekarang. Makanya Allah lindungi mereka. Bagaimana mereka lebih bertahan daripada orang tua. Supaya manusia tidak punah. Gak mungkinlah Allah gak melindungi mereka. Anak-anak kita itu. Ajari mereka doa. Ya Allah, jangan sampai aku memudorotkan dan jangan sampai pula aku dimudorotkan, ya Allah. Apa itu dimudorotkan?
terpapar. Apa itu memudaratkan? Jadi carrier, ya, nularin ke orang lain. Baca doa, ya Allah, jangan sampai aku memudaratkan, jangan sampai aku dimudaratkan, ya Allah. Nah kemudian, ya, yang terakhir, perlindungkan mereka kepada Allah dengan sedekah. Ya. Perlindungkan mereka kepada Allah dengan banyak-banyak bersedekah, dengan banyak-banyak memberi, dengan banyak-banyak sharing, dengan banyak-banyak memberi dan sharing. Ayah bunda sekalian, pada akhirnya apa yang akan menjadi milik kita itu adalah apa yang pernah kita bagikan, ya, kepada orang lain. Saya pernah suatu ketika kehilangan laptop di bus, ya karena kecerobohan saya. Yang saya sedihkan barangkali bukan kehilangan laptopnya ya, tapi data yang ada di dalamnya. Data yang ada di dalamnya, itu yang saya sedihkan. Tapi alhamdulillah beberapa data yang hilang itu kembali lagi kepada saya. Apa itu? Data yang pernah saya share. Yang pernah saya share ke flash disk. Yang pernah saya share ke email. Yang pernah saya share ke Facebook. Yang pernah saya share ke tempat lain. Semua yang saya share balik ke saya. Tetapi yang nggak sempat saya share sudah hilang dia. Di situ saya baru sadar. Betul ya, kata Rasulullah. Sebenarnya milik kita ini adalah apa yang pernah kita bagikan pada orang lain. Itu yang akan kembali kepada kita. Kalau enggak, kalau kita nggak sempat berbagi, kalau kita nggak sempat nge-share, ya sudah nggak balik ke kita. Saya agak menyesal bahwa sejumlah data saya tidak sempat saya share kepada orang lain. Atau minimal ke flash disk sendiri. Itulah yang hilang. Itulah yang nggak bisa balik lagi. Ya, itu nggak bisa balik. Jadi sedekah. Sebenarnya itulah kekuatan pertolongan bagi kita. Ketika kita bersedekah kepada fakir miskin, aku bersedekah, tolong doakan anakku sehat, selamat, aman. Doanya fakir miskin kita harapkan. Bersedekah kepada tetangga. Tolong doakan anakku agar sehat, aman, imun, gitu ya. Kepada kerabat bersedekah. Nah ini, ya. Jadi menjadi orang tua hebat itu adalah menjadi orang tua yang pertama, dia menyiapkan rumahnya, dirinya, dan kompetensinya menjadi pendidik terbaik. Tapi yang kedua juga dia tidak ingin ngumpetin anaknya terus di rumah. Dia persiapkan juga untuk menghadapi kehidupan di luar sana. Karena jangan lupa ayah bunda sekalian, ya, jangan lupa ayah bunda sekalian bahwa kenapa kita mempersiapkan mereka? Karena jangan anak itu hanya dilihat secara biologis saja. Lalu kita cuma punya kecemasan biologis. Kalau dia kena penyakit gimana? Kalau dia kena wabah gimana? Lihat anak kita secara utuh. Dia juga punya kebutuhan eksistensial untuk bergaul, ketemu teman-temannya, untuk berinteraksi dengan teman-temannya. Ini kebutuhan sangat penting manusia itu bersosialisasi. Jangan sampai anak kita sih memang tidak terkena pandemi, tidak terkena COVID-19, tapi mulai mengalami gangguan kejiwaan karena terlalu lama di dalam rumah. Penyakit fisik sih nggak dapat, tapi penyakit mental dia dapat, dan ini lebih berbahaya lagi. Ya. Jangan lupakan itu.
Saya teringat sebuah film dimainkan oleh Tom Hanks ya, judulnya Castaway. Tiba-tiba dia terdampar di sebuah pulau, ya, dia sebenarnya adalah pegawai di sebuah jasa kurir. Pesawatnya terjatuh, dia terdampar di sebuah pulau dan dia sendirian, nggak ada siapa-siapa. Dasar manusia ini adalah makhluk sosial yang tidak mungkin dia itu tidak berinteraksi. Terpaksalah dia menciptakan temannya sendiri. Ya. Yaitu berupa apa? Bola voli. Bola voli diikat. Seakan-akan itulah teman dia berdialog selama berbulan-bulan di pulau tersebut. Saking manusia itu memiliki kebutuhan sosial sebagai kebutuhan jati dirinya, kebutuhan eksistensialnya. Sehingga ya mari kita sehatkan anak kita secara fisik, jangan sampai dia terkena COVID-19. Tapi bagaimana dengan kebutuhan kepribadiannya, kebutuhan mentalnya, kebutuhan sosialnya, kebutuhan interaksionalnya, dan yang lain-lain. Jadi ayah bunda hebat, menyiapkan mereka untuk itu. Siapkan mereka dididik di rumah, tapi juga siapkan mereka untuk menghadapi kehidupan di luar rumah sana. Sampai kapan mereka akan bersembunyi? Dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru subatin awin firu jami'an. Wahai orang-orang yang beriman, bersiap-siaplah, persiapkanlah, latihlah. Kemudian majulah. Berkelompok-berkelompok atau majulah secara bersama-sama. Ini yang diajarkan dalam agama, persiapan dan maju. Maju itu namanya konyol. Bersiap-siap tapi nggak maju buat apaan. Yang diminta adalah khudhu hidrakum fanfiru. Persiapkan dan kemudian maju. Termasuk diri kita, termasuk anak-anak kita dan seterusnya. Baik ayah bunda sekalian, barangkali itu dulu yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini ya. Kita mungkin masih ada waktu 15 menit lagi untuk diskusi. Kalau ada yang mau ditanyakan, dari saya sementara cukup sekian dulu. Alhakum mirobik falatakunan namdal muntarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Adriano atas pemaparannya mengenai persiapan untuk ayah bunda bagaimana mendampingi putra-putrinya dalam masa pandemi ini. Selanjutnya masih ada waktu 15 menit kita untuk tanya jawab. Mungkin bagi ayah bunda yang memiliki pertanyaan bisa dituliskan di chat, nanti akan langsung dijawab oleh Ustaz Adriano. Silakan ayah bunda untuk pertanyaannya, kami tunggu. Silakan ditulis di kolom chat untuk pertanyaan. Ya, ini ada pertanyaan, apakah langsung saya jawab? Langsung dijawab aja ya, Ustaz, untuk mempersingkat waktu, Ustaz. Dari Bunda Mori. Tadi ada pertanyaan, bagaimana agar anak itu lebih senang belajar daripada main-main. Ya. Pada dasarnya begini, manusia itu senang melakukan sesuatu yang menggembirakan, senang melakukan sesuatu yang membahagiakan. Ya. Kebetulan kayak games,
Games adalah sesuatu yang menggembirakan. Games adalah sesuatu yang membahagiakan mereka. Jadi kalau kita kepengen anak-anak kita itu senang belajar daripada main games, bisa nggak kita membuat belajar itu sebagai sesuatu yang membahagiakan? Belajar sebagai sesuatu yang menyenangkan. Karena pada dasarnya manusia ini makhluk bermain memang. Bahkan digambarkan dalam Al-Quran ya. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu walahun. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali permainan dan senda gurau. Salah satu ciri dunia adalah memang bermain. Sehingga bagaimana meng-create pembelajaran ya, dalam bentuk permainan yang memberikan nilai-nilai edukatif. Itu penting. Tadi saya sudah memberikan contoh ya. Main petak umpet. Itu banyak sekali itu edukasi dalam permainan itu. Belajar berhitung. Ya. Karena kan petak umpet mesti hitung dulu. Tuh, wa, ga, pat, ma, nam, duh, pan, lan, lo, sampai tutup mata. Belajar kejujuran. Memang mesti tutup mata, jangan ngintip. Ya. Jangan ngintip. Belajar tentang eksplorasi. Karena dia mesti mencari tempat di mana buat ngumpet. Belajar berkompetisi. Nanti kalau dia tertangkap, dia adu lari. Dia harus adu lari dengan yang menangkapnya. Mana yang lebih cepat? Kalau dia lebih cepat, dia langsung kena pegang itu lagi tempatnya, dia bisa kabur lagi. Hanya lewat permainan petak umpet, betapa banyaknya nilai-nilai edukatif yang bisa diajarkan pada anak. Lalu main bentengan. Belajar tentang berlari, berkelit, menghindar, ya. Belajar tentang mana yang lebih muda, mana yang lebih tua. Belajar tentang membebaskan. Intinya adalah, kalau anak-anak itu senang nge-game, kalau ingin anak-anak itu senang belajar daripada nge-game, maka bikin pelajaran-pelajaran itu seperti nuansanya, nuansa bermain. Intinya manusia akan melakukan sesuatu yang dia suka. Akan melakukan sesuatu yang dia cinta. Ya. Pernah suatu ketika seorang ibu nanya ke saya, Ustaz, aku ingin anakku sebelum azan subuh sudah bangun. Bisa nggak? Saya bilang bisa saja. Ibu pernah nggak ngalamin, Bu? Misalnya besok pagi piknik. Malamnya ibu bilang sama anak, nak, besok kita piknik ke tempat yang paling kamu idam-idamkan. Apa yang terjadi, Bu? Ibu nggak perlu bangunin mereka. Mungkin malah ibu yang dibangunkan oleh mereka pagi-pagi. Mereka excited soalnya. Jangan-jangan malamnya nggak bisa tidur gitu. Ya, packing, buka Google, mencari kawasan-kawasan kuliner di tempat piknik tersebut. Buka lagi Google, tempat-tempat yang Instagramable di tempat tersebut. Kenapa mereka sampai nggak tidur? Excited. Bukan kita yang bangunkan mereka, bahkan mereka yang akan bangunkan kita. Manusia itu senang melakukan sesuatu yang dia excited, dia suka. Bisa nggak membuat ilmu dan pelajaran seindah itu, sebikin penasaran itu. Nah, jadi intinya di situ ya. Masa kalah sama game ya. Nah, jadi kan juga ada istilah game-game edukatif ya, game-game yang memberikan nilai-nilai pendidikan yang luar biasa. Intinya adalah lakukan itu pada anak-anak kita. Oke itu ya.
Yang kedua tadi apa tuh? Tadi saya baca. Tadi ada pertanyaan kedua. Apakah cukup hanya dengan naluri orang tua mengajar anaknya di rumah? Kalau tidak cukup, bagaimana solusinya, Ustaz? Iya, jadi begini, pada dasarnya orang tua itu pendidik. Dia punya naluri mendidik. Dia juga diilhamkan dan dibekali kemampuan untuk mendidik anak-anak itu. Pertama yang kita lakukan adalah gali dulu ke dalam. Ya, gali dulu ke dalam. Inside out. Sayang ya, Allah telah mengilhamkan kita begitu banyak, tapi kita malas menggali ke dalam. Ayah bunda percaya nggak? Begitu COVID-19 ini muncul, virus corona ini muncul, Allah juga telah mengilhamkan obatnya. Kepada siapa? Kepada dokter. Nggak mungkin kepada seorang psikolog seperti saya. Kepada dokter. Jadi apa yang mesti dilakukan? Coba seandainya para dokter menggali ke dalam. Di mana ya Allah nitipkan formula obat COVID-19? Di mana ya Allah titipkan? Di dada sebelah mana? Di otak sebelah mana? Nah, cuman kan kita tidak. Kita lebih suka menggali-gali textbook tentang virus corona. Kita sebagai orang tua juga suka begitu. Bukannya mencoba menggali ke dalam bagaimana cara mendidik itu. Kan Allah udah ilhamkan. Tapi kita lebih menyibukkan diri untuk baca buku, ikut seminar parenting, webinar online, dan sebagainya. Bukannya nggak boleh, boleh. Ya. Nah, baru sesudah kemudian kita mengeksplorasi naluri-naluri dan ilham-ilham, hidayah-hidayah pendidikan anak, baru kemudian kita lengkapi dengan hal-hal yang sifatnya lebih teknis. Ya. Boleh ikut seminar, boleh. Ikut kajian boleh, baca buku parenting silahkan, ya, tidak dilarang. Nah gitu. Ikut training-training tentang pendidikan anak boleh. Pengen kuliah bahkan ilmu didaktika silahkan. Jadi ada tambahan-tambahannya, tapi sifatnya sebenarnya suplemen. Tetapi menggali ke dalam ini loh. Tadi saya sudah katakan. Seandainya anak kita 5 pula ilmu parenting yang Allah ajarkan. Seandainya anak kita 10 juga ilmu parenting yang Allah ajarkan. Karena tiap anak itu dididik dengan cara yang berbeda-beda. Dan Allah udah kasih bekal. Coba digali ke dalam, gali ke dalam, gali ke dalam. Saya bahkan pernah malu ya. Kepada seorang non-muslim, pakar pertanian, tapi dia mampu menciptakan terapi psikologi yang terkenal, client center terapi namanya. Yang membuat itu namanya Rogers ya, Carl Rogers. Apa katanya? Sebenarnya setiap orang kalau dia punya masalah, dia itu juga udah punya bibit untuk menyelesaikan masalahnya. Oleh karena itu, tumbuhkan bibit itu. Bukan ditanamkan dengan usul, saran, perintah, nasihat, bukan. Orang yang punya masalah, udah punya bibit untuk menyelesaikan masalah. Tumbuhkan, bukan tanamkan. Dia ngomong Rogers ya. Non-muslim. Dia percaya tuh dengan potensi-potensi seperti itu. Kita sebagai mukmin, sebagai muslim harus lebih percaya lagi. Allah nggak tinggal diam. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tidak ada ilah selain Dia yang berdiri, hidup dan mengurusi makhluknya. Dia tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Tidak tidur. Kira-kira begitu ya. Baik, satu pertanyaan lagi mungkin masih bisa. Ada satu pertanyaan, Ustaz. Ya. Bagaimana cara menanamkan atau memotivasi anak agar anak suka belajar?
Gimana memotivasi anak gimana? Bagaimana memotivasi anak agar anak suka belajar? Oke. Jadi pada dasarnya ini ada dua hal ya. Di satu sisi pada dasarnya manusia ini makhluk belajar. Dia bisa belajar dari manapun. Dan dia bisa belajar dari apapun. Tapi di sisi lain, untuk belajar-belajar yang terlalu serius, anak-anak tentunya mungkin juga kurang suka. Karena nalurinya masih bermain-main. Ya. Nah, oleh karena itu, untuk memotivasi mereka agar mereka itu senang belajar, ya, pertama, kita padukanlah belajar itu dengan bermain. Misalnya, ajak anak kita piknik. Nggak ada orang yang nggak suka piknik. Ajak dia piknik, tapi piknik sambil belajar. Itu kan satu contoh. Pasti dia akan suka. Ya. Dan kemudian barangkali anak main hujan-hujanan. Setelah main hujan-hujanan lalu dia sakit. Peristiwa main hujan-hujanan dan kemudian sakit itu kan juga bisa dijadikan pelajaran. Karena bagi anak-anak, paling nikmat itu belajar dari pengalaman. Belajar dari permainan. Yang kedua, mungkin dia mempelajari sesuatu yang dia nggak suka, tetapi ada target, harapan, hadiah, apresiasi yang akan dia terima kalau dia itu mampu memecahkan masalahnya. Itu pun dia akan suka. Ketika orang tua mengatakan kepada sang anak, kalau kamu bisa menyelesaikan soal ini, kamu diajak makan di anu. Kemudian itu anak tetapi karena diikatkan antara yang tidak suka itu dengan dia suka, yaitu yang namanya hadiah segala macam, akhirnya dia jadi terdorong suka. Ya. Yang ketiga, manusia juga walaupun pada dasarnya dia tidak suka, tapi kalau dia memiliki kepuasan tertentu, karena ada yang berhasil dia kuak, misteri yang dia kuak, karena manusia itu kan senang, anak-anak itu kan senang sekali dengan menguak misteri, bertualang. Sehingga walaupun dia nggak suka, itu dia bisa jadi suka. Saya dulu kelas 4 SD, sering dikasih PR oleh guru, tapi belum diajarin. Belum diajarin. Sehingga apa? Tertantang. Biasanya kan guru-guru lain itu kalau ngasih PR yang sudah diajarkan, bukan yang belum diajarkan, yang sudah. Ini PR yang dikasih belum diajarkan. Ya. Akibatnya apa? Tertantang untuk memecahkan masalah. Saya putar otak. Gitu. Itu sampai nggak bisa tidur. Udah diminta sama orang tua, tidur udah malam. Udah jam 10. Tetap nggak bisa. Kenapa? Penasaran. Masa soal ini nggak pecah-pecah juga gitu. Manusia itu suka kalau ditantang. Anak-anak itu juga suka kalau ditantang. Kadang-kadang saya jam 10 nggak bisa, saya tidur. Cuman karena penasaran ya, terbawa mimpi. Kadang-kadang jam 2 bangun. Bangun sendiri jam 2 malam. Tiba-tiba ketemu jawabannya. Saya kerjakan, selesai. Dan ternyata seringkali saya yang berhasil membongkar, menyibak ininya. Lalu dapat permen atau dapat es krim biasanya. Wah, senang sekali. Manusia itu senang ditantang loh. Nah, jadi banyak cara sebenarnya bagaimana anak-anak itu termotivasi untuk belajar. Karena sebenarnya manusia itu makhluk belajar. Jadi tadi ya, dengan cara ditantang, dengan cara sesuatu yang menyenangkan kayak permainan, ya. Dikaitkan dengan sesuatu yang dia itu suka seperti hadiah. 3 ini aja. Itu udah lumayan bagus loh. Ya.
mari kita juga bertanya pada diri kita sendiri. Kan dulu kita juga pernah jadi anak-anak kan. Juga susah juga diajarin gitu ya. Apa sih yang membuat kita belakangan jadi senang belajar? Nggak pakai disuruh-suruh. Apa yang kita alamin itu juga bisa kita turunkan kepada anak-anak kita. Karena kan kita dulu juga pernah jadi anak-anak. Pernah juga susah disuruh sholat. Susah disuruh belajar. Kita juga sama loh. Kayak mereka dulu. Gitu. Pengalaman kita gunakan untuk menghadapi anak-anak kita. Nah, kira-kira seperti itu ya. Baik, ayah bunda sekalian, saya rasa sementara cukup ya kajian kita siang hari ini, karena sebentar lagi saya juga akan pindah lagi ke online berikutnya. Saya mohon maaf, alhakum mirobik falatakunana minal kebenaran itu datang dari Allah. Semoga kita tidak termasuk golongan orang-orang yang ragu. Kalau ada salah itu dari saya dan dari setan. Bila taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz atas pemaparan. Semoga ini bisa menjadi bekal bagi kita semuanya, bagi ayah bunda dalam mendampingi anak-anak di terutama di masa pembelajaran di masa pandemik. Semoga kita bisa menciptakan rumah itu sebaik-baiknya surga, agar anak-anak bisa belajar, agar kita semuanya bisa nyaman dalam di rumah. Insya Allah selanjutnya kita akan bisa foto dulu Ustaz bersama Ustaz. Oke. Oke, sebentar ayah bunda bisa dinyalakan untuk videonya. Kita akan foto bersama. Sampai sini ini nggak lengkap, cuma ini doang. Jadi kalau dimakan sama, makan deh. Fotonya. Oke, siap, satu, tahan senyumnya, 1, 2, 3. Selanjutnya sekali lagi, ayah bunda. Video dinyalakan ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih ayah bunda atas partisipasinya dan saya jazakumullah Ustaz. Ya, mungkin kita akhiri untuk pertemuan kita hari ini. Insya Allah semoga di lain waktu kita bisa berkegiatan bersama. Semoga bisa offline ya Ustaz, bisa kunjung ke Bekasi lagi Ustaz. Insya Allah. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama baca Waalaikumsalam. Jazakallah Ustaz semuanya. Ya, udah selesai tuh. Jangan dulu. Jangan dulu, takutnya nanti ada kali. Udah kali. Udah. Ayah bunda, insya Allah nanti video dan slide akan kita share di grup kelas. Mungkin video bisa 2 hari ya, karena kita